pemuda kita tidak tahu sejarah perjuangan bangsanya, dia tidak akan menghargai nilai-nilai perjuangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Gunawan Surya Putro, MHum, selaku Rektor UNHARTA. Yang juga saya hormati Bapak Kiai Haji Sunan Iskan LC, Ketua PWM Muhammadiyah DKI Jakarta beserta jajaran, dan juga Bapak Profesor Ade Hikmat MPD, Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNHARTA yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Haji Didin Jainuddin MM, Ketua Majelis Dikdasmen PWM Muhammadiyah DKI Jakarta kali ini, dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah DKI Jakarta, juga orang semua. Yang saya hormati Bapak Alfa Amir Rahman, PhD, Sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Muhammadiyah, dan Ibu Nahdiana MPD, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, para hadirin undangan yang saya hormati. Kenapa saya hadir di sini? Karena mungkin berkaitan dengan pendidikan. Karena hari ini temanya adalah Education Insight 2023 ya, dari Muhammadiyah. Dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memaparkan perlunya peta jalan pendidikan. Alasannya adalah karena memang peta jalan pendidikan kita ini belum ada di Indonesia. Dari awal kita ketika pertama kali rapat dengan Kementerian Pendidikan, ketika memaparkan tentang struktur dan lain sebagainya, belum ada dibuatkan yang namanya Grand Design Pendidikan Indonesia. Kita minta kepada pemerintah saat itu agar dibuatkan Grand Design Pendidikan Indonesia. Kalau kementerian lain cepat membuatnya, seperti misalnya Kemenpora, ketika kita minta Grand Design besar olahraga nasional ataupun desain besar olahraga nasional, itu cepat, tidak membutuhkan waktu lama, dalam waktu setahun sudah jadi dan sudah disosialisasikan. Tapi kalau yang Grand Design Pendidikan ini sampai hari ini belum ada yang jelas arahnya. Baru dibuatkan peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan pun sampai hari ini, sampai detik ini mandek ketika kita meminta revisi-revisi. Jadi masih disebut pra-konsep, gitu, belum merupakan konsep yang utuh. Nah, karena kita masalahnya di kita ini, kita pemerintah belum memiliki panduan pembangunan pendidikan jangka panjang yang bersifat permanen. Itu kita minta kan, supaya dalam waktu 30 tahun ke depan Indonesia ini mau jadi apa? Ada grand design, jadi supaya tidak ganti menteri, tidak ganti kebijakan gitu. Karena itu hanya akan membingungkan rakyat. Jadi kita harus tahu kita mau kemana. Kemudian juga ketiadaan peta jalan pendidikan ini membuat kebijakan pendidikan bergerak tanpa arah. Dan akhirnya tiba-tiba muncullah kurikulum-kurikulum yang menggantikan kurikulum sebelumnya. Apalagi sekarang kurikulum prototipe ataupun Merdeka Belajar itu tidak dengan naskah akademik tapi sudah diterapkan. Sekolah-sekolah bingung harus memilih 3 kurikulum. Ketika dipilih kurikulum Merdeka Belajar pun yang didiklat hanya guru kelas 1 dan guru kelas 4. Tidak ada pemerataan pengetahuan dalam hal ini. Kemudian juga sistem pendidikan nasional yang ada saat ini belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena kita sekarang pun masih berdebat soal undang-undang Sisdiknas. Banyak kalangan tokoh-tokoh pendidikan yang menilai undang-undang Sisdiknas sekarang yang dibuat oleh Kemendikbud adalah terlalu liberal. Kita minta ini segera dibahas dengan Komisi 10, tetapi ada upaya untuk belok langsung ke Balek. Nah, dari Balek nanti ke Paripurna. Nah, akan disahkan langsung begitu. Kita dari Komisi 10 protes untuk hal ini agar undang-undang Sisdiknas masuk dulu ke dalam Komisi 10 untuk kita bahas bersama, seperti halnya undang-undang yang lain. Kami sudah berhasil membuat undang-undang bersama Kemenpora, undang-undang sistem olahraga nasional, dan undang-undang tentang dikti saat ini sedang digodok juga. Kemudian undang-undang pariwisata juga saat ini sedang digodok dalam panjakannya. Nah, inilah yang perlu kita semangat bersama tentang sistem
undang-undang sistem pendidikan nasional kita, tentunya masukan-masukan berharga dari Muhammadiyah pun sangat kami perlukan untuk ini. Berikutnya adalah permasalahan berikutnya adalah apa ini nggak kelihatan ya tulisannya. Persoalan klasik pendidikan kita masih ditemukan dan belum menemukan jalan keluar penyelesaiannya, seperti misalnya tumpang tindih tata kelola pendidikan kita, baik pusat maupun daerah. Untuk kasus guru honorer saja, antara pusat dan daerah masih terjadi miskomunikasi, terutama masalah pembiayaan, masalah anggarannya. Ini kita sudah keliling seluruh Indonesia, ini ternyata memang terdapat miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam sumber daya manusia, dalam hal ini guru. Berikutnya, semakin lunturnya karakter kebangsaan peserta didik. Ya mungkin karena sejak reformasi tahun 98 kita kan kehilangan mata pelajaran Pancasila dan juga sejarah. Jadi nilai-nilai kebangsaan ini kan hanya didapat dari dua pelajaran itu ataupun pelajaran yang lainnya, tetapi intinya adalah kalau anak muda kita tidak tahu sejarah perjuangan bangsanya, dia tidak akan menghargai nilai-nilai perjuangan itu. Dia tidak tahu sejarah bangsanya berdiri dengan susah payah, sehingga nilai-nilai nasionalismenya pun mungkin melemah. Nah inilah yang menjadi juga perhatian kita. Oleh karena itu, ketika dalam peta jalan yang dibuat oleh pemerintah, dalam peta jalan itu saya melihatnya kok tidak ada ya pendidikan karakter. Lalu kita protes, ini harus ada pendidikan karakter. Kemudian banyak yang protes lainnya, partai-partai lain juga setuju, dan alhamdulillah masuklah pendidikan karakter dalam peta jalan pendidikan. Kemudian ada yang protes, kalau peta jalan itu, pendidikan karakter itu harus berbasis budaya. Lalu saya, kok berbasis budaya? Harus berbasis agama, karena karakter bahasa lainnya adalah akhlak. Nggak bisa harus budaya, agama. Kok dipisah? Agama itu harus menjadi bagian penting dalam pendidikan kita, karena kata pelajaran agama itu sedikit ya. Terus saya sampaikan, tadi Bapak dalam pidatonya kita punya dalil ya Pak, kalau pengen menang ya Pak, ada dalil lah. Saya ingat dalilnya adalah pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan. Dalilnya pasal 31 ayat 3 menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk iman, takwa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan undang-undang. Kita mau cerdas harus punya 3 modal itu, iman, takwa, serta akhlak mulia. Kalau cerdas tidak punya 3 tadi, ya pangkat tinggi, gelar berderet, tuh, ya, artinya akhlaknya buruk, meskipun pangkat tinggi dan lain sebagainya. Artinya kita ini sekarang dalam permasalahan yang luar biasa, terutama anak-anak muda kita, generasi muda kita yang nanti akan menggantikan kita di tahun 2045. Mereka adalah generasi penerus bangsa. Dalam Indonesia emas kita akan seterusnya. Nah inilah kemudian kesejahteraan dan sumber daya pendidik juga dan dosen masyarakat. Ya kita di Komisi 10 terus mengupayakan hal ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya pendidikan. Kemudian belum meratanya kualitas pendidikan khususnya di daerah 3T. Jangankan di 3T, di DKI Jakarta aja belum merata. Gak usah jauh-jauh deh 3T, Pak Menteri, jangan di tempat saya ini zonasi aja selalu menjadi persoalan. Karena apa? Misalnya daerah Kemayoran, dapil saya, itu ada SD, SMP, SMA-nya nggak ada. Berarti penduduknya harus keluar dari kecamatan itu untuk cari sisa-sisa kuota berpencaran. Nah di mana zonasinya? Belum ada. Dari Jakarta Selatan juga begitu, ada SD, SMP-nya nggak ada, terpaksa mencari mana-mana. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat ini belum siap segala infrastruktur sarana dan prasarannya, tetapi sudah diterapkan, yang akhirnya menimbulkan korban pada masyarakat. Misalnya PPDB soal usia yang beda 1 hari, menimbulkan korban banyak sekali di masyarakat, meskipun nilainya tinggi, karena beda lahiran beda 24 jam, akhirnya menimbulkan korban. Di Jakarta itu belum di tempat lain.
Ini baru di Jakarta, ibu kota negara. Sekarang belum kita ke IKN ya, kita masih belum. Artinya masih jadi barometer. Berikutnya adalah kita belum punya kualitas pendidikan, khususnya tadi tidak 3T, dan tidak adanya inkonsisten dalam kurikulum yang saya katakan. Lalu juga guru-guru sudah beradaptasi susah payah dengan kurikulum 2013, lalu tiba-tiba ada kurikulum darurat, tiba-tiba ada kurikulum merdeka. Nah ini tidak konsisten. Padahal peta jalannya aja sampai sekarang mandek, udah bikin kurikulum. Padahal kurikulum adalah bagian dari peta jalan pendidikan. Gimana? Induknya ditinggalin, udah bikin duluan gitu. Nah ini yang aneh gitu. Ya. Kemudian struktur evaluasi pendidikan berubah-ubah. Ya, struktur evaluasinya juga berubah-ubah. Saya dulu bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 23 tahun lamanya. Saya ditempatkan di Litbang, di pusat penilaian yang setiap tahun kami menilai mutu dan kualitas pendidikan itu dengan survei-survei yang ada. Nah, kita berubah-ubah. Dulu di pusat penilaian itu pusatnya UN, ujian nasional. Nah sekarang kan berubah-ubah, UN nanti apa, nanti dihilangkan, nanti ada lagi, nanti ini. Artinya tidak ada, makanya kenapa kita minta itu adanya peta jalan biar nggak melenceng kemana-mana gitu. Jadi sesuai dengan GPS lewatin jalan itu gitu, nggak kesana sini gitu. Kita mintanya itu kepada pemerintah. Kemudian permasalahan berikutnya adalah permasalahan lemahnya pengelolaan anggaran pendidikan. Ya, ini udah kita sama-sama tahu lah ya semuanya tentang anggaran ini. Dan amanah undang-undang untuk anggaran 20% untuk pendidikan di APBD belum dilaksanakan. Kemudian angka partisipasi pendidikan rendah dan belum adanya titik temu antara pendidikan dengan dunia usaha. Saya kemarin dapat masukan dari universitas lain di Sumatera Utara ketika kami kunjungan kerja. Mereka mengatakan, Bu, kami ini vokasi misalnya tentang lab-lab kami di dunia luar, dunia industri sudah canggih, kami labnya masih yang alat-alat jadul gitu. Jadi begitu ke dunia kerja masuk bingung gitu. Bahkan ada sekolah SMK Jakarta menyatakan, Bu, kami ini yang akreditasinya C, kalah saing dengan yang akreditasinya A. Jadi dunia industri lebih senang memakai SMK yang lulusan dari A. Nah kami nggak kebagian budinya gitu. Nah ini kan juga permasalahan yang ada dari masalah pendidikan kita. Kemudian juga pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga masih lemah. Kemarin ketika saya bertemu dengan kaum disabilitas dalam satu acara, mereka menyampaikan belum adanya guru khusus mendampingi mereka di sekolah inklusi. Karena sama katakan padahal mereka adalah anak yang berkebutuhan khusus, tapi masuk ke dalam lingkungan yang umum, tapi tidak disediakan guru yang khusus atau untuk mendampingi mereka. Nah inilah juga kelemahan kita. Kemudian ketidakakuratan data pendidikan yang digunakan sebagai pemetaan perjanjian, jalur dan jenis pendidikan. Ini masalahnya banyak banget nih. Ketidaksiapan sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan dunia kerja era revolusi 4.0. Kemudian penerapan teknologi informasi atau Internet of Things belum terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran, dan relevansi RUU Cipta Kerja dengan Undang Sisdiknas juga belum, ya, karena memang Undang Sisdiknas juga sedang direvisi ya. Kemudian pemerintah telah menerbitkan konsep peta jalan pendidikan nasional, namun belum memiliki landasan hukum pelaksanaan dan kajian yang komprehensif, belum ada naskah akademiknya. Kami selaku Panja, saya termasuk anggota Panja Pak, Panja Peta Jalan Pendidikan, telah dibentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 dari sejak awal kami menjabat, dan telah bekerja sejak 7 September 2020 pada masa sidang 1 tahun sidang 2020-2021 hingga 8 Januari 2021 masa sidang 3 tahun sidang 2020-2021. Panja Peta Jalan dibentuk dengan tujuan secara umum merumuskan rekomendasi dan saran masukan kepada pemerintah dalam hal ini masukan reformasi pengelolaan pendidikan nasional untuk kebutuhan pembangunan pendidikan jangka panjang, dan secara khusus mendesak pemerintah untuk segera menertibkan dan
mengimplementasikan peta jalan pendidikan yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pembangunan nasional yang berlaku. Panja telah melakukan rapat sebanyak 18 kali untuk mendengar masukan dari sejumlah lembaga, kementerian, pemimpin perguruan tinggi, organisasi bidang pendidikan, organisasi masyarakat, termasuk PP Muhammadiyah waktu itu hadir dalam rapat-rapat kami, dan organisasi mahasiswa, pakar dan pendidikan filsafat dan budaya yang kami juga undang. Nah, itu yang sudah kami lakukan, Bapak. Kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasinya adalah prakonsep, ya, karena kemarin mantap gitu, berarti kan belum jadi konsep yang jelas, masih belum masukan. Meskipun kita sudah meminta karakter berbasis agama, alhamdulillah masuk berbasis agama, tapi dalam breakdown tema-tema ini belum ada tema-tema tentang keagamaan. Jadi ketika rapat dengan dirjen-dirjennya, kok nggak ada ya tema ketuhanan, tema alam semesta, kok nggak ada ya? Hanya tema-tema yang terkait dengan ilmu-ilmu saja. Padahal kan karakter berbasis agama sudah masuk dalam rekomendasi yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu ketika saya mengusulkan Pancasila masuk kembali, Pancasila masuk kembali, memang sudah ditindaklanjuti dengan profil pelajar Pancasila. Tapi itu pun tema-tema tentang keagamaan masih kurang. Makanya kita terus dorong pada pemerintah untuk hal ini. Dan rekomendasi kami adalah prakonsep peta jalan ini sedang dalam proses penyusunan oleh Kemdikbud, harus didekonstruksi setidaknya meliputi 6 aspek: filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan anggaran, dan keterlibatan masyarakat, sehingga peta jalan pendidikan jadi dokumen akademik sekaligus dokumen kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Masa berlaku atau jangka waktu peta jalan pendidikan harus ditinjau kembali, tidak hanya sampai tahun 2035, melainkan sampai tahun 2045 sesuai masa waktu 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Emas, agar selaras dengan semangat dan hasil kajian akademik baik oleh KL maupun perguruan tinggi mengenai substansi pentingnya hal-hal yang perlu dipersiapkan menuju Indonesia Emas. Rekomendasi filosofisnya juga kami sampaikan, rekomendasi yuridis juga kami sampaikan kepada pemerintah, dan sosiologis juga anggaran dan rekomendasi anggaran lainnya, juga kebijakan tata kelola pendidikan, dan ini saya nyebut aja nih ya. Semua rekomendasi ini kami berharap pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan, karena selama ini seolah-olah seperti jalan sendiri begitu ya. Agar peta jalan ini secara eksplisit dan implisit mengacu selaras dengan visi negara yang tertuang dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pembangunan pendidikan terarah dan berkelanjutan tanpa terpengaruh kondisi politik pada masa pemerintahan tertentu. Artinya dalam kondisi apapun bisa tetap digunakan. Panja PJP Komisi 10 DPR RI menekankan kembali Kemdikbud RI agar melakukan kajian secara komprehensif mengenai aspek filosofis peta jalan pendidikan, antara lain memasukkan poin-poin tertentu substansi filsafat pendidikan, terutama dalam hal penggalian potensi diri untuk memperdalam dan mengembangkan kesadaran manusia menjadi manusia utuh yang menyatu dengan Tuhan. Nah, itu menyatu dengan Tuhan, sesama manusia, makhluk lainnya, sehingga pendidikan tidak terserabut dari potensi akar budaya bangsa dan dimensi kesejahteraan bangsa, serta mampu mengoreksi orientasi pada budaya luar. Nah, inilah yang kita siapkan untuk ini kepada pemangku kepentingan. Demikian mungkin, terima kasih. Hasil-hasil panja sudah dipublikasi ke umum. Mungkin karena saya bertanya cepat, ini hasilnya, jadi nanti bisa diakses ke Kemdikbud ataupun kepada ke DPR RI Komisi 10 untuk mendapatkan hasil-hasil panja peta jalan pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.